Pemberitaan tentang COVID di media sosial sudah membuat masyarakat lelah, muak, marah. Kebanyakan rakyat hanya butuh tindakan nyata. Bagaimana pemerintah dapat menyalurkan bansos. Tampak reaksi warga yang murni berteriak di media sosial, "Mana bansos? Kami sudah kelaparan." Dibantu buzzer-buzzer turut memanas-manasi dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengetahui masalah ini, berpikir objektif agar tidak hanya menyalahkan. Sebelum saya membacakan tulisan Kartobugel, saya ingin melengkapi informasi tentang bantuan sosial pemerintah kepada rakyat serta tata cara penyalurannya. Nomenklaturnya adalah dana bansos dari pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah daerah untuk disalurkan. Menurut anggota BPK Ahsanul Kossasi kepada Media Republika tanggal 29 Mei 2021, ada 1,8 triliun bansos mengendap di bank di daerah. Menurut Kementerian Sosial tanggal 16 Juni bahwa Kemensos sedang melakukan pemuktahiran agar tidak ada lagi data penerima bansos yang tumpang tindih dan segera selesai. Jumlah dana yang sudah turun ke Pemda sebesar 13,3 triliun untuk UMKM di seluruh Indonesia, 514 kabupaten, kota, provinsi, sebesar 2,3 triliun. Jumlah anggaran perlindungan sosial sebesar 12,1 triliun, tapi baru disalurkan 2,3 triliun, berarti baru 19%. Sementara dicairkan BLT 28T. Namun yang baru disalurkan hanya 5,6T. Berarti baru 20%. Demikian dari media news ya, Detik News 20 Juli 2021. Jadi jelas ya, pemerintah Jokowi bukan tidak peduli, tetapi memang dihambat. Jadi tulisan Kartobugel ini yang berjudul subversi sudah benar. Berapa banyak kepala daerah yang berteriak dan lempar handuk manakala dana bagi rakyat harus mereka berikan. Banyak banget. Berbeda ketika mereka menggalang donasi bagi rakyat di Palestina. Sumringah wajah karena merasa hebat. Telah mampu memberi solusi mereka pamerkan. Berpakaian dan sekaligus memaknai bendera Palestina sebagai atribut dagangannya. Mereka umbar demi trending ingin didapatkan. Mereka tak terlihat sulit mendapatkan dana itu. Namun, ketika untuk rakyatnya sendiri, mereka cepat sekali berpaling muka. Jangankan untuk menggalang donasi, memanfaatkan dana yang sudah ada dan disediakan pemerintah pusat saja, mereka pura-pura bego. Mereka takut salah prosedur alasannya. Maka lempar handuk jadi pilihan. Sejatinya mereka hanya ingin nama baik pemerintah pusat hancur. Sejatinya mereka ingin rakyat yang kelaparan dan marah akan melihat PPKM darurat sebagai opsi yang diambil pemerintah pusat adalah biang kesulitan. Bila demokrasi memberi ruang pada para kepala daerah itu,
berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, dan itu diizinkan tidak ketika mereka menghambat kebutuhan darurat warga negara. Atas alasan apapun, mereka layak dicurigai sebagai aktor subversi. Faktanya, ada dana desa, totalnya 72 triliun. Dari jumlah total itu, ada 28 triliun yang dipakai untuk bantuan langsung tunai. Ternyata yang dicairkan untuk rakyat baru sedikit. Jumlah yang terrealisasi atau yang benar-benar sudah turun ke rakyat hanya 5,6 triliun. Jumlah itu bahkan kurang dari 25%. Ada anggaran UMKM yang jumlahnya sekitar 13,3 triliun untuk 514 kabupaten kota dan provinsi. Namun dari jumlah tersebut yang dipakai baru 2,3 triliun. Selanjutnya ada anggaran 12,1 triliun. Ternyata jumlah yang dicairkan pun baru 2,3 triliun. Itu belum ada 20%-nya. Atas data yang diungkap Presiden, tak pantas kita hanya marah pada pemerintah pusat yang justru telah mempersiapkan sedemikian detail apa yang dijamin akan menjadi kebutuhan rakyat ketika PPKM darurat diambil. Pada Pemda, kita harus bertanya, ada apa dengan kalian? Sebaiknya pemerintah pusat juga bukan hanya memberi dan sekedar membuka data. Pusat harus mencari tahu ada apa di balik semua kegilaan ini. Di sana, pada kebijakan Pemda itu, bukan hanya kecerobohan pantas kita duga telah terjadi. Ada nasib rakyat yang kelaparan atas kegilaan itu dipertaruhkan. Itu seperti anak-anak kita berteriak kelaparan, padahal pada gudang rumah kita ada timbunan makanan. Dan kita sebagai orang tua hanya berdalih kunci gudang itu hilang. Pantaskah pemerintah pusat melihat perkara itu hanya sebagai kelalaian semata? Bila ya, politik memang lebih bernilai dibandingkan nyawa warga negara. Pun pada masalah vaksin yang isunya ditimbun, berita sudah menyebar, tak mungkin hal itu terjadi karena melulu soal regulasi. Pasti terkait banyak hal dan sekali lagi itu politis. Itu tentang sebagian elit politik. Kita masih bermimpi berebut kekuasaan saat banyak rakyat sedang berada pada tepi jurang antara hidup dan mati. Itu terjadi karena cara mereka melihat pandemi adalah sebagai jalan pintas mencari lemah posisi lawan politiknya. Ini bukan kelalaian atau karena sebab prosedur yang tidak jelas. Ini kejahatan. Karto Google.